Pada video kali ini saya akan membahas sebuah power supply dengan rating 80 plus gold, yang dimana harga power supply ini menurut saya ini sangat murah. Dan ini adalah Armageddon Voltron 600 Gold RGB. Terima kasih sudah mampir di video ini dengan saya Rian di channel Sobat Teknologi. Dan bagi teman-teman yang baru nemuin channel ini, langsung aja subscribe sob. Karena channel ini akan membahas putar teknologi seperti rakit PC, review hardware, review peripheral, dan lain-lain sob. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah power supply dari Armageddon yang ini 80 plus gold ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu 80 plus, terutama 80 plus gold, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang 80 plus ya. Jadi 80 plus itu adalah di mana power supply mempunyai standarisasi efisiensi ya. Emang power supply ada efisiensinya? Ada bro. Jadi lebih mudahnya, semakin tinggi rating 80 plus di power supply, maka konversi dari listrik AC ke DC itu yang terbuang itu semakin sedikit sob. Bagi yang nggak tahu, listrik AC itu listrik rumah, listrik colokan PLN itu ya, itu listrik AC. Sedangkan untuk power supply ini itu mengubah dari listrik AC, listrik PLN ke listrik DC teman-teman. Jadi itu singkatnya. Jadi 80 plus ini adalah rating seperti rating rating efisiensi lah. Jadi 80 plus itu ada 80 plus white, 80 plus bronze, 80 plus gold, kemudian 80 plus platinum, kemudian dan lain-lain. Saya nggak hafal semua, jadi mungkin itu salah satunya yang bisa saya kasih tahu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk power supply dari Armageddon ini bersertifikasi 80 plus gold sob. Dan PSU ini juga memiliki garansi yang sangat panjang, yaitu untuk garansi dari PSU Armageddon Voltron Gold 600 RGB ini adalah 10 tahun sob. Ini menurut saya garansi yang enggak main-main. Pertama-tama kita akan review dari boxnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini untuk Voltron Gold 600 RGB ini bagian luarnya menurut saya ini terlalu banyak gimmick-gimmick seperti RGB, terus terus gambar PSU-nya, terus ya pokoknya menurut saya ini terlalu rame ya teman-teman. Jadi kalau bagi saya sih mendingan tulisan aja sih Armageddon Voltron Gold 600 RGB, tapi itu menurut saya. Jadi itu hanya sedikit preview dari boxnya ya. Kemudian dari preview boxnya ini, menurut saya boxnya ini agak tipis ya teman-teman. Jadi ini seperti yang dilihat ini mudah penyok, alias menurut saya kurang kokoh. Mungkin ke depan Armageddon bisa memberikan box kardus yang lebih bagus ya teman-teman. Tapi nggak masalah sih, kita nggak bisa ngejudge PSU ini dari boxnya teman-teman. Oke, mari kita unboxing dulu sebelum masuk ke review PSU-nya teman-teman. Jadi di paket penjualannya kalian akan mendapatkan, oke kita buka. Di paket penjualan kalian akan mendapatkan satu buah ini ya, buku garansi seperti ini. Dan di sini untuk garansinya tentu aja PSU ini memiliki garansi 10 tahun. Ini nggak main-main ya teman-teman. Ini beneran 10 tahun. Dan untuk service centernya ini sudah ada banyak sekali ya. Di sini tertuliskan ada dari Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Banten, Bekasi, Bengkulu, Bitung, Bontang, Cianjur, Denpasar, Jambi, Lampung, Makassar, Malang, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Tasikmalaya, dan Yogyakarta teman-teman.
Jadi untuk service centernya ini menurut saya ini sudah banyak sekali ya di Indonesia ya. Dan ini untuk aja untuk pertimbangan untuk membeli PSU untuk aja ini jadi salah satu pertimbangan yang sangat baik teman-teman. Kemudian di sini kalian akan mendapatkan satu buah kabel power seperti biasanya. Ini kabel powernya cukup tebal ya teman-teman, bisa kalian lihat seperti ini. Next, kemudian di sini kalian akan mendapatkan satu buah PSU yang terbungkus dengan bubble wrap ya teman-teman. Nah, di sini untuk bubble wrap-nya menurut saya ini cukup tebal ya. Jadi di sini PSU-nya terbungkus dengan bubble wrap. Jadi menurut saya untuk masalah packaging, meskipun tadi kita lihat dari box luarnya ini kardusnya gampang penyok, tapi ternyata di dalamnya dikasih bubble wrap seperti ini. Jadi ini sangat bagus untuk keamanan power supply-nya ketika pengiriman ya teman-teman. Oke, di sini kita review dari fisiknya dulu teman-teman. Di sini untuk PSU Armageddon ini dari PSU-nya di sini ada spesifikasi dan juga tulisan-tulisan seperti Voltron Gold 600 RGB, branding Armageddon. Terus di sini untuk spesifikasinya ada semua ya. Dan di sini tertuliskan untuk versi yang saat ini itu garansinya 10 tahun teman-teman. Dan di sini ada tulisan 80 plus gold. Next, kemudian di bagian sampingnya sini, di sini ini ada seperti lambang Armageddon, tapi ini timbul ya teman-teman. Kemudian di bagian switch power supply-nya, kalian bisa lihat di sini terdapat switch on off ya. Terus untuk fan-nya di sini Armageddon diberikan satu fan 12 cm dengan konfigurasi ini RGB ya, dan ini bisa running ya teman-teman. Jadi maksudnya gimana bang? Jadi running itu bisa LED-nya itu bisa muter, bisa bergerak ya, tapi auto ini ya teman-teman. Kemudian di bagian sininya ini tertuliskan Armageddon Voltron Gold 600 RGB teman-teman. Jadi jika kalian ingin show off PSU-nya, ini tentu aja brandingnya ini cukup menarik sih. Simple, nggak neko-neko, tapi cukup menarik lah pokoknya lah. Next, kemudian di sini kita lihat dari kabelnya ya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian lihat untuk kabelnya. Bentar, saya buka. Nah, jadi di sini untuk kabelnya, di sini terlihat sangat jelas ya bahwa kabelnya ini ada yang sudah di sleeving. Sleeving itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sleeving itu dibungkus sleeving ya, namanya sleeving itu seperti ini. Tapi kabelnya ini belum hitam semua. Jadi untuk kabelnya masih warna-warni seperti ini. Dan yang di sleeving hanya bagian 24 pin dan juga untuk VGA PCIe konektor ya. Ini yang di sleeving cuma ini doang. Sayangnya kabelnya ini masih belum hitam semua. Jadi misal kalau kabelnya ini hitam semua, menurut saya ini sangat bagus ya. Tapi seperti yang kayak saya katakan tadi, kita nggak bisa judge dari satu hal fisik seperti ini teman-teman. Oke, untuk konektivitas dari kabelnya, PSU ini memiliki 24 pin sebanyak 1 biji ya, ini. Kemudian di sini untuk konektor VGA-nya atau konektor PCIe-nya, dia memiliki 2x6+2. Jadi PSU ini tentu aja bisa untuk mengangkat VGA card yang powernya cukup besar teman-teman. Seperti RX 580, terus RTX 3060 Ti, RTX 3070 itu bisa di power supply ini teman-teman.
Next, kemudian di sini untuk power IPS-nya, power CPU-nya di sini terdapat 2 kali 4 pin. Ini jadi standar ya. Next, kemudian di sini untuk, nah ini biasanya yang ditanya-tanya ini, kabel SATA-nya ada berapa dan kabel Molex-nya ada berapa. Mari kita hitung ya. Di sini untuk kabel SATA-nya ada 1, 2, terus 3, 4, ada 5 untuk kabel SATA konektor teman-teman PSU ini. Kemudian untuk Molex-nya ini ada 1, 2, 3. Bagi teman-teman yang nggak tahu kabel SATA atau kabel Molex, kabel SATA itu biasanya digunakan untuk memberikan daya ke hard disk atau SSD ya teman-teman. Jadi PSU ini bisa mengangkat 5 buah penyimpanan atau 5 buah storage ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu kabel Molex seperti ini, kabel Molex itu biasanya dipakai untuk fan casing, terus LED strip. Nah itu biasanya pakai kabel Molex seperti ini teman-teman. Tapi kalau Molex sih bisa disambung-sambung ya, nggak masalah. Jadi meskipun ada satu pun kalian bisa masang fan sebanyak-banyaknya teman-teman. Untuk spesifikasi dari power supply ini memiliki embel-embel yaitu energy saving, kemudian smart fan, dan 12 volt plus single rail. Jadi ini masih single rail ya teman-teman. Dan di sini dituliskan untuk kapasitornya ini hanya dituliskan reliable kapasitor teman-teman. Kemudian di speknya di sini untuk optimum power outputnya adalah 600 watt. Kemudian untuk output voltage-nya adalah 3,3 volt, 15 ampere, 5 volt, 15 ampere, 12 volt, 40 ampere, dan untuk total 3 volt dan 5 voltnya adalah 110 watt. Kemudian untuk 12 voltnya adalah 480 watt. Jadi power supply ini memiliki power sebesar 608 watt teman-teman. 10 years limited warranty seperti ini dengan label gold, kemudian 80 plus gold tentu aja. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Armageddon Indonesia karena telah mengirimkan sampel unitnya ke channel Sobat Teknologi ya. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Jadi kita bisa merasakan untuk produk dari brand mereka seperti apa ya. Dan juga tentu aja kita bisa merasakan seperti apa barang dari brand mereka. Jadi bisa memberikan informasi ke teman-teman bahwa barang ini seperti apa ya. Apakah power supply ini bagus bagi PC kalian? Kali ini saya akan mengujinya dengan beberapa metode ya teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa voltase dari PSU ini, apakah sehat untuk PC kalian atau enggak. Kemudian di sini kita akan coba juga karena di sini tertuliskan, nah di sini tertuliskan extended voltage 170 volt sampai 240 volt. Nanti kita akan coba down voltage ke 170 dan up voltage ke 240. Bagi teman-teman yang nggak tahu tentang voltase, saya akan menjelaskan sedikit tentang voltase. Jadi di sini voltase untuk listrik normal di rumah tangga itu 220 volt saja teman-teman. Dan maka jika dicoba dengan 170 volt, maka itu adalah skenario yang jarang terjadi pada listrik PLN ketika voltasenya mencapai 170 ya. Jadi 170 itu lebih simpelnya adalah voltase drop teman-teman. Dan untuk 240 itu juga jarang sekali terjadi di listrik PLN. Itu 240 itu termasuk udah over voltage. Dan kali ini saya akan coba dari metode yang pertama. Di sini perlu kalian ketahui bahwa standar untuk PSU itu kan ada 12 volt. 12 volt, terus 5 volt dan juga 3,3 volt teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu emang standarnya berapa sih? Jadi sebuah PSU itu seharusnya mempunyai standar untuk 12 voltnya. Batas atasnya adalah 12,5 volt. Batas tertinggi untuk 12 volt adalah 12,5 volt. Dan batas terendah untuk 12 volt adalah 11,5 volt. Kemudian
untuk 5 voltnya itu batas terendah adalah 4,8 volt dan batas tertinggi adalah 5,2 volt. Jadi PSU ini nanti seperti apa kita akan coba. Next, kemudian untuk 3,3 voltnya, batas terendah untuk 3,3 voltnya adalah 3,2 volt dan batas tertingginya adalah 3,4 volt. Dan mari kita simak untuk metode pengujian berikut ini. Di sini saya akan tes voltase dari PSU ini. Dan untuk pengetesannya, di sini saya hanya menggunakan multitester digital saja, teman-teman. Karena memang multitester digital itu menurut saya lebih akurat ya. Di sini untuk 12 voltnya terlihat bahwa untuk voltase 12 voltnya adalah, jadi PSU ini cukup standar untuk 12 voltnya ya teman-teman. Jadi PSU ini 12 voltnya termasuk PSU yang sehat. Next, kemudian untuk 5 voltnya. Nah, di sini terlihat untuk 5 voltnya PSU ini memiliki 5 volt dengan tegangan detailnya yaitu, nah seperti yang kalian lihat PSU ini masih berada di ambang batas normal power supply. Next, kemudian untuk 3,3 voltnya seperti yang kalian lihat di sini untuk PSU Armageddon ini untuk 3,3 voltnya adalah, jadi kesimpulannya dari ketiga metode pengujian voltase seperti tadi, PSU ini menurut saya ini sangat sehat untuk komponen PC kalian. Dan PSU ini sudah bersertifikasi 80 plus gold ya teman-teman. Dan mempunyai waranti, yaitu waranti atau garansi ya, itu 10 tahun teman-teman. Dan untuk seperti yang tadi dijelaskan di sini untuk service centernya itu udah banyak sekali teman-teman. Next untuk pengujian yang kedua, di sini seperti yang dituliskan di boxnya, di sini terus tertuliskan bahwa power supply ini mampu berjalan di 170 volt sampai 240 volt. Itu adalah voltase yang nggak normal ya teman-teman. Jadi untuk normalnya seperti yang saya bilang tadi, untuk normal sehari-hari listrik PLN itu berada di 220 volt. Dan biasanya kalau drop itu cuman 200 volt itu paling rendah ya, atau 190 volt lah paling rendah, itu biasanya di perdesaan yang pojok-pojok gitu teman-teman. Dan mari kita coba melalui metode pengujian berikut ini. Di sini untuk pengujiannya kita memakai PC keseharian saya teman-teman, cuman adanya ini, jadi saya cuma bisa ngetesnya pakai ini ya. Kemudian di sini kita akan mencoba benchmark game GTA 5 dari voltase 220 volt dulu atau voltase standar PLN ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di 220 volt PSU ini mampu menjalankan benchmark GTA 5 sampai akhir ya teman-teman. Dan di sini terlihat tidak ada isu sama sekali, power supply-nya juga nggak panas sama sekali, dan tentu aja ini untuk masalah fan-nya ini menurut saya nggak berisik ya teman-teman. Kita akan drop voltasenya ke 170 volt teman-teman. Seperti yang dituliskan di sini, katanya PSU ini mampu jalan di 170 volt. Bagi teman-teman yang nggak tahu standarnya emang berapa sih voltase, standarnya adalah 220 volt. Dan pengalaman saya untuk drop voltase PLN itu palingan cuman 190 volt itu udah paling drop teman-teman. Jadi untuk skenario 170 volt itu adalah skenario yang jarang terjadi di kehidupan kita sehari-hari memakai listrik PLN ya teman-teman. Dan kita akan coba drop voltasenya ke 170 volt teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat untuk voltase berada di kiri ada voltmeter. Nah di sini terlihat bahwa voltasenya sudah turun ke 170 volt teman-teman. Dan untuk multitester yang ada di kanan ini untuk mengindikasikan voltase 12 voltnya ya teman-teman. Itu apakah ketika 170 volt dia masih stabil atau berubah ya teman-teman. Nah di sini seperti yang kalian lihat ya teman-teman, kita akan benchmark game GTA 5 lagi. Di sini terlihat bahwa PSU ini mampu berjalan di 170 volt, dan di sini terlihat bahwa PSU ini nggak mengalami isu seperti panas yang berlebihan atau suara-suara aneh dari power supply-nya teman-teman.
Jadi power supply ini mampu berjalan di 170 volt, which is dimana 170 volt itu jarang terjadi di skenario kita memakai listrik PLN sehari-hari ya teman-teman. Next, kemudian di sini saya akan coba untuk up voltasenya ke 240 volt teman-teman. Dan untuk skenario sehari-hari biasanya listrik PLN itu maksimal jika over voltage itu hanya 230 volt ya. Jadi 240 volt itu sangat jarang terjadi di skenario kita dalam menggunakan listrik PLN sehari-hari ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat di sini power supply ini mampu menjalankan game GTA 5 dengan lancar dan di sini tidak ada isu sama sekali dari panas yang berlebih di casing atau fan-nya jadi kenceng panas banget gitu, keluar angin panas enggak ya, dan tidak ada suara-suara aneh ya. Nah, jadi kesimpulannya PSU ini dari dua metode pengujian tadi menurut saya ini adalah PSU yang sehat untuk PC kalian teman-teman. Dan menurut saya ini PSU ini juga harganya murah teman-teman. Emang berapa sih harga dari PSU ini? Nah, di sini untuk harga normal dari PSU ini adalah 759.000 teman-teman. Kalian mendapatkan satu buah PSU yang sudah bersertifikasi 80 plus gold dan di sini untuk garansinya teman-teman ini nggak main-main teman-teman, yaitu 10 tahun teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin beli PSU ini, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi teman-teman, atau bisa kunjungi langsung ke official Armageddon-nya di Tokopedia atau di Shopee, itu ada teman-teman. Tapi kalau nggak mau repot, klik aja link yang ada di bawah sini teman-teman. Emang bagus nggak sih atau enggak, itu tergantung preferensi masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini kalau menurut saya sih dari segi bobot, terus dari segi build quality, dan tadi berdasarkan beberapa metode pengujian yang sudah kita lakukan, itu menurut saya PSU ini ya cukup lumayan lah, dengan harga segitu dapat PSU yang cukup oke teman-teman. Dan sebelum kita tutup acaranya, sebelumnya saya mengucapkan lagi terima kasih untuk Armageddon karena sudah meminjamkan sampel unitnya ke channel Sobat Teknologi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe teman-teman, karena channel ini itu ya semoga cepat berkembang dan bisa memberikan referensi ke kalian seperti produk-produk seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya untuk power supply dari Armageddon Voltron Gold 600 watt RGB ini. Dan saya Rian dari channel Sobat Teknologi, and stay creative.